Terjadi kisah nyata di Saudi antara seorang ibu dengan seorang TKW dari Indonesia. Ada satu ibu sudah divonis operasi kanker dia terakhir sebulan lagi. Kalau tidak berhasil dianggap sudah mati dari sisi medis. Keberhasilannya kecil sekali, 90% mati orang ini. 3 hari setelah divonis begitu sama dokter, datang pembantunya dari Indonesia. Seminggu pembantu itu kerja, bagus sekali kerjanya. Tuan rumahnya ini senang. Tapi selama dia kerja seminggu, ada satu perilaku pembantu ini yang selalu membuat tuannya mau nanya sama dia tapi nggak enak. Akhirnya setelah seminggu itu ditanya, ternyata dia kalau siang hari habis selesaikan kerjaan semua, dia masuk kamar mandi, lama di kamar mandi pembantu ini, nggak tahu buat apa gitu. Setelah seminggu ditanya sama majikannya, kenapa kamu ini setiap masuk kamar mandi lama? Langsung nangis tiba-tiba TKW itu. Dia tanya, kenapa kamu nangis? Dia bilang ceritanya begini, sebelum saya berangkat ke Saudi di Riyadh ini, 12 hari sebelumnya saya baru melahirkan. Saya punya bayi di Indonesia, saya lagi susuin. Saya tinggalkan karena keadaan ekonomi, terpaksa saya tinggalkan. Saya masuk kamar mandi ini, saya keluarin air susu saya, karena kalau tidak payudara saya sakit. Perhatikan perilakunya muslimah ini. Apa yang dia buat? Dia masuk, gajinya itu 800 real per bulan. Tuannya ini diambil dikali 24 bulan, 2 tahun, sekitar 20 ribu real, sekian 50 juta rupiah. Dikasih pembantunya, ini uang kamu ambil. Besok saya belikan kamu tiket pulang ke Indonesia. Anggap kau sudah kerja 2 tahun. Anak kau lebih penting daripada saya. Urus anakmu, gak apa-apa. Pembantu kita sudah selesai nih, TKW sudah pulang Indonesia. Kita sekarang berhubungan dengan kisah ibu ini. Apa kata dia? Semenjak pembantu itu berangkat, mulai hari itu setiap hari saya menangis. Bukan karena sedih penyakit saya merasa terharu dan bersyukur kepada Allah. Bagaimana Allah membukakan pintu itu buat saya. Saya selalu bersyukur terus sama Allah karena saya bisa memberikan, terfikir untuk kasih gaji 2 tahun. Saya selalu bersyukur sama Allah, saya bisa lakukan sementara memang ini ada vonis mati dekat lagi. Dan setiap kali saya menangis, saya merasa ada satu kepuasan dan keadaan saya lebih baik. Ringkas cerita, tiba masa operasi, ditelepon rumah sakit, dicek sebelum operasi, dokternya duduk setelah cek di kursi lalu bertanya, kamu berobat kemana sebulan ini? Kata ibunya, saya nggak berobat kemana-mana. Kamu tahu nggak? Kanker kamu nggak ada, sedikit pun nggak ada, akarnya nggak ada, sembuh total, nggak ada, nggak mungkin terjadi secara medis. Ibu itu tersenyum lalu mengatakan, kalau betul apa yang dokter ucapkan, itu karena sedekah saya. Diceritain sama dia ceritanya. Dokternya bilang apa? Subhanallah, yang telah membukakan mata hati saya, ternyata yang menyembuhkan bukan obat sama dokter, tapi Allah subhanahu wa ta'ala. Ternyata amal-amal soleh itu bisa membuat kita keluar dari masalah.